280 juta masyarakat Indonesia semuanya akan menjadi saksi nasib tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tengah berjuang di round 4 untuk bisa memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia. Tetapi pasca kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, nasib tim nasional Indonesia akan ditentukan dini hari nanti. Apakah Indonesia bisa merebut tiket langsung untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah Timnas Indonesia akan berada di runner-up dan akan berjuang kembali di babak kelima atau round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Atau perjuangan timnas kita harus berakhir sampai di sini? Semuanya akan ditentukan di sini, dengan beberapa peluang dan juga beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Mr. Adil Sofi TV. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Mr. Adil Sofi TV dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk nanti tahu kalau ada update konten terbaru dari channel ini selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung ke pokoknya saja. Ini dia teman-teman. Now or never. Skenario terakhir penentu nasib tim nasional Indonesia. Nasib tim nasional Indonesia semuanya akan ditentukan berdasarkan analisa ini. Kita lihat situasi saat ini di klasemen sementara. Indonesia berada di juru kunci karena Indonesia menderita kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, dan Arab Saudi yang bertengger di posisi puncak klasemen sementara dengan perolehan 3 poin. Itu situasi terkini di klasemen sementara sebelum pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti antara Irak versus Indonesia. Pertandingannya akan begitu menentukan nasib tim nasional Indonesia. Apakah akan lanjut atau harus terhenti sampai di sini. Pertandingan Irak lawan Indonesia akan dimainkan di 12 Oktober 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kick-off-nya di Stadion King Abdullah Sport City yang ada di kota Jeddah, Arab Saudi. Jika, ya saya masih mengatakan jika Indonesia menang, maka nasibnya akan kembali ditentukan lewat pertandingan Arab Saudi versus Irak. Arab Saudi versus Irak yang akan juga mempengaruhi nasib atau peluang tim nasional Indonesia nantinya, yang baru akan dimainkan di 15 Oktober pukul 1.45 dini hari. Kita langsung ke pokok pembahasannya. Ini dia peluang dan skenario yang mungkin saja bisa terjadi, karena ini hanya skenario ya. Bisa saja kenyataannya akan lain. Saya bagi jadi dua teman-teman, lolos langsung sebagai juara grup atau melaju ke round kelima sebagai runner-up grup. Kita akan mulai dari skenario yang pertama. Ini dia, lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Ini skenario yang paling sulit, tetapi secara hitung-hitungan atau secara matematis masih mungkin terjadi. Ini masih mungkin terjadi ya, tapi kita tidak akan tahu nantinya seperti apa teman-teman ya. Ini hanya skenario, ini hanya hitung-hitungannya teman-teman ya. Saya bisa katakan seperti itu. Syarat mutlaknya tidak bukan adalah harus menang lawan Irak. Tidak ada kata lain, tidak ada tawar-menawar. Harus menang lawan Irak supaya peluang kita untuk bisa lolos sebagai juara grup dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 langsung dari round 4 ini bisa terbuka. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, mengalahkan Irak dengan margin 1 gol. Kalau Indonesia bisa menang dengan margin 1 gol, kita asumsikan di sini menangnya 2-1, maka klasemennya akan seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Indonesia akan bertengger di peringkat kedua dengan perolehan 3 poin. Kalaupun nanti Indonesia menang, Indonesia akan bergantung pada hasil pertandingan lainnya teman-teman, yaitu laga Arab Saudi versus Irak. Agar Indonesia bisa menjadi juara grup, timnas Indonesia harus berharap Irak mengalahkan Arab Saudi di laga terakhir. Jika Indonesia menang atas Irak dengan skor berapapun, kita asumsikan di sini 2-1 dan Irak bisa mengalahkan Arab Saudi. Di sini kita asumsikan Irak menang dengan 1-0 atas Arab Saudi. Maka klasemennya akan seperti ini. Timnas Indonesia yang akan naik ke peringkat pertama klasemen sementara dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, poinnya sama, tetapi yang nanti akan membedakan adalah jumlah produktivitas golnya. Indonesia akan lebih unggul dibandingkan Arab Saudi maupun Irak. Indonesia akan unggul dan menjadi juara grup dan memastikan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup B. Ini juga hampir sama dengan hal yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi marginnya 1 gol. Nah di poin ketiga ini marginnya 2 gol atau lebih. Jika Indonesia menang loh ya. Saya masih mengatakan jika ya. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tergantung dengan situasi dan kondisi dan taktik dari Patrick Kluivert di atas lapangan. Jika Indonesia menang dengan margin 2 gol, kita asumsikan menangnya 2-0, maka Indonesia akan berada di posisi puncak dengan 1 kali kemenangan, 1 kali kekalahan. Selisih golnya sama dengan Arab Saudi, tetapi produktivitas yang akan lebih unggul Indonesia. Dan Indonesia memasukkan 4 kebobolan 3 dengan mendapatkan 3 poin. Dan Indonesia akan memimpin di klasemen sementara, unggul produktivitas gol dari Arab Saudi. Poin pertama sampai dengan poin yang ketiga, jika Indonesia menang atas Irak, tetapi apakah akan lolos sebagai juara grup atau tidak ya, tetap harus ditentukan lewat hasil pertandingan Irak versus Arab Saudi. Dengan catatan Irak menang atas
Arab Saudi. Ini hanya hitung-hitungan saja. Bisa jadi hitung-hitungannya ini salah, teman-teman ya. Karena kita tidak akan tahu yang akan terjadi seperti apa. Persentase lolosnya kayak gimana? Peluang realistisnya, ya ini saya mengatakan peluang realistis. Ini peluang real, peluang sebenarnya untuk Indonesia menjadi juara grup itu sangat kecil. Hanya apa? 5%. Kecil sekali untuk bisa lolos dari grup B ini sebagai juara grup. Hanya 5% untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Peluang ini sangat tipis karena membutuhkan dua hasil yang spesifik. Indonesia harus menang meyakinkan atas Irak, dan Irak yang sudah dipastikan tersingkir jika kalah dari Indonesia harus mampu mengalahkan tim sekuat Arab Saudi. Memang peluangnya kecil, peluang untuk lolos memang sangat kecil, tetapi yang namanya peluang tetap peluang. Bisa saja ini bisa terjadi buat tim nasional kita. Kita tidak akan tahu Indonesia akan melaju atau tidak, tetapi doa dan dukungan kita harus tetap ada untuk tim nasional Indonesia. Itu tadi skenario pertama. Nah, sekarang kita lihat di skenario yang kedua. Ini yang paling realistis sih menurut saya ya. Berjuang di round 5 sebagai runner up grup. Ini adalah target yang paling realistis bagi tim nasional Indonesia. Kunci utamanya adalah yaitu tadi, mau lolos sebagai juara grup, mau lolos sebagai runner up grup, kunci utamanya yaitu tadi, harus mengalahkan Irak. Harus mengalahkan Irak di partai hidup mati, partai yang begitu menentukan dini hari nantinya. Apakah lanjut atau harus berhenti? Jalan yang paling aman adalah mengalahkan Irak. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Irak dengan skor berapapun, posisi runner up grup milik Indonesia sudah pasti aman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Indonesia akan mengoleksi total 3 poin, sedangkan Irak tidak ada poin sama sekali. Apapun hasil pertandingan terakhir antara Arab Saudi versus Irak, Irak tidak akan bisa mengejar poin dari tim nasional Indonesia. Itu jalan yang paling aman ya, itu yang pertama. Nah, kalaupun kemungkinan yang kedua ini bisa saja terjadi ya, nah ini, kalau imbang, seperti apa? Saya katakan ini beresiko sekali. Kenapa saya katakan beresiko? Karena nasib Indonesia nantinya benar-benar akan bergantung pada pertandingan Arab Saudi versus Irak. Kalaupun hasilnya nanti imbang 1-1, maka nasib kita akan ditentukan lewat pertandingan terakhir Arab Saudi versus Irak. Klasemennya jika, ini saya masih mengatakan jika, sekali lagi saya katakan jika imbang, maka Indonesia berada di posisi paling buncit, yaitu di peringkat ketiga klasemen sementara. Kalau skornya imbang 1-1, walaupun 0-0, produktivitas golnya 2, kebobolannya masih 3. Tapi kalau 1-1, produktivitasnya 3, kebobolannya 4. Tetapi defisit golnya tetap sama, -1. Tetapi nilainya 1 poin. Dalam kondisi ini, Indonesia berada di posisi yang paling buncit di peringkat ketiga. Agar bisa naik ke posisi kedua, Indonesia harus berharap Arab Saudi mengalahkan Irak di laga terakhir. Ya, kalau mau jadi runner up group, untuk bisa berjuang lagi di round 5, kalau hasilnya imbang lawan Irak, Indonesia berharap Arab Saudi ini bisa mengalahkan Irak. Jika Arab Saudi menang, Irak akan tetap mendapatkan 1 poin dengan selisih gol yang lebih buruk, sehingga Indonesia akan finish sebagai runner up group. Tetapi jika Irak menahan imbang, bahkan menang lawan Arab Saudi, Indonesia perjuangannya terhenti sampai di sini, alias gugur. Sangat beresiko hal yang seperti ini. Kita punya peluang untuk bisa lolos ke round 5, tetapi kalau dengan hasil imbang, ini akan sangat beresiko. Kemungkinan terburuknya adalah seperti ini, jalan buntunya yaitu tadi. Kalau kalah, ya sudah pasti, udah selesai perjuangan kita. Bagaimana persentase peluang untuk bisa lolos sebagai runner up group? Peluangnya sangat realistis kalau bagi saya, cukup besar kategorinya, sekitar ya 45%-an lah. Peluang ini sepenuhnya bergantung pada performa timnas di laga melawan Irak. Performa tim nasional Indonesia akan sangat menentukan di laga penentu melawan Irak. Kalau performa tim nasional Indonesia di laga melawan Irak itu bisa bagus, bisa memperbaiki segala kekurangan yang terjadi di pertandingan lawan Arab Saudi, meminimalisir semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh semua pemain di semua lini. Kalau taktiknya pas, formasinya pas, pemilihan pemainnya oke, hasil positif pasti kita akan dapatkan. Sebuah kemenangan akan mengunci tiket ke putaran kelima atau round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu kemenangan lawan Irak akan mengunci tiket Indonesia menuju ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang masih memberi harapan, tapi tipis. Mengingat pentingnya laga ini, peluang untuk meraih setidaknya 1 poin itu masih tetap terbuka. Imbang pun masih tetap terbuka peluangnya, tapi tetap harus bergantung pada pertandingan Arab Saudi lawan Irak. Kalau Saudi menang lawan Irak, Indonesia yang menjadi runner up. Tetapi kalau Irak menahan imbang Arab Saudi, bahkan menang lawan Arab Saudi, kita yang tersingkir. Perjuangan kita berhenti sampai di round 4 ini. Itu dia tadi 2 skenario yang mungkin saja bisa terjadi di atas lapangan. 2 skenario yang mungkin saja bisa menentukan nasib tim nasional Indonesia, bisa menentukan peluang tim nasional Indonesia, apakah akan lolos ke Piala Dunia, apakah akan berjuang kembali di round 5, atau selesai sampai di sini. Itu tadi saya sudah paparkan, saya sudah kasih ke teman-teman supaya teman-teman bisa pahami. Jika, ini saya masih mengatakan jika ya,
jika Indonesia lolos ke babak kelima, perjuangan kita masih belum selesai. Perjuangan kita akan berlanjut di round 5. Karena nanti di round 5, runner-up grup B dan runner-up grup A akan bertemu dengan sistem 2 leg, kandang-tandang. Pemenang dari babak playoff round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan menjadi satu-satunya wakil Asia yang akan melaju ke babak playoff antar konfederasi atau intercontinental playoff, dan nanti formatnya akan seperti ini, playoff antar konfederasi atau intercontinental playoff. Ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa merebut satu dari 2 tiket sisa ke Piala Dunia 2026. Karena nanti pemenang playoff antar konfederasi nanti akan memperebutkan 2 tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Pemenang round 5 dari Asia akan bergabung dengan tim-tim dari konfederasi lain dalam sebuah turnamen mini. Jadi peserta playoff-nya nanti akan seperti ini nanti. AFC 1, CONMEBOL 1, kemudian tim dari Afrika 1, dan dari tim Oceania 1, dari CONCACAF 2. 6 tim akan bertarung untuk memperebutkan 2 tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan sistem bracket yang terpisah nanti. Jadi ada tim unggulan, ada tim non-unggulan. Tim unggulan yang ranking FIFA-nya lebih baik akan langsung masuk ke babak final di bracket unggulan itu. Sedangkan tim non-unggulan akan bermain dulu di babak, ya kayak babak semifinal lah seperti itu. Dan nanti tim non-unggulan yang menang di babak semifinal akan bertemu dengan tim unggulan yang ranking FIFA-nya lebih tinggi di babak playoff antar konfederasi nanti. Itu di setiap bracket nih. Jadi bracketnya dibagi 2 seperti itu. Saya sampaikan ini supaya teman-teman ya punya sedikit gambaran seperti itu nanti. Babak playoff antar konfederasi seperti itu. Apa yang bisa kita simpulkan dan apa peluang realistisnya? Peluang timnas kita saat ini akan membidik posisi runner-up untuk bisa lolos ke round 5. Seluruh nasib dan asa bangsa kita akan bergantung pada hasil pertandingan melawan Irak. Sekali lagi, pertandingan lawan Irak bagikan pertandingan final, pertandingan hidup dan mati yang akan mempengaruhi peluang tim nasional Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah menjadi juara grup? Apakah Indonesia akan berjuang kembali di round 5 atau gagal? Kemenangan adalah jalan termudah dan paling pasti untuk bisa mengamankan 1 tiket untuk bisa berjuang kembali di round 5. Ini dia 3 peluang yang kemungkinan bisa terjadi. Ini kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan bisa terjadi. Peluang lolos langsungnya itu hanya 5%. Sangat sedikit sekali, hanya 5%. Peluang untuk lolos ke round 5 itu cukup besar, 45%. Tetapi peluang gagalnya itu malah lebih gede, 50%. Pertandingan lawan Irak pada tanggal 12 Oktober, dini hari nanti, akan menjadi laga final sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Saya katakan ini laga hidup mati, segala sesuatunya akan sangat menentukan nasib tim nasional Indonesia. Dari beberapa peluang dan juga kemungkinan yang nantinya akan terjadi, segala kemungkinan, segala skenario akan menentukan peluang timnas Indonesia apakah akan lanjut atau berhenti sampai di sini. Kalaupun nanti lanjut ke round 5, kita akan terus dukung perjuangan tim nasional Indonesia sampai nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang positif dengan harapan bisa bermain di Piala Dunia 2026. Tetapi kalau gagal, ya sudah selesai sampai di sini. Kita hanya bisa berterima kasih kepada perjuangan tim nasional Indonesia yang sudah berjuang mulai dari round 1 sampai dengan round 4 saat ini. Segala kemungkinan, segala sesuatunya akan ditentukan di pertandingan Indonesia versus Irak di hari Minggu dini hari nanti 12 Oktober pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live di RCTI teman-teman ya. Pertandingan akan tetap dimainkan di King Abdullah Sport City Stadium. Jangan sampai lewatkan pertandingan yang akan sangat menentukan ini. Taktik, pemilihan pemain, formasi yang nantinya akan dipilih oleh Patrick Kluivert akan sangat-sangat menentukan permainan tim nasional Indonesia nanti di atas. Kalau permainan tim nasional Indonesia tidak menjanjikan, jelek, ya jangan harap timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif. Tetapi kalau Patrick Kluivert bisa mengintrospeksi diri karena taktiknya yang dipilih itu tidak pas, pemilihan pemainnya juga kurang pas, banyak kesalahan-kesalahan dilakukan oleh para pemain kita ketika menghadapi Arab Saudi. Kalau dia bisa perbaiki itu, peluang itu tetap terbuka buat tim nasional kita. Peluang itu pasti ada, tetapi selebihnya ditentukan oleh para pemain dan juga staf kepelatihan. Oke teman-teman, sampai di sini saja konten saya hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Kita dukung terus perjuangan tim nasional Indonesia, apapun nanti hasilnya. Kita tetap support, kita tetap mengapresiasi perjuangan dari para pemain kita. Kalau mau kritik, boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai membuli, jangan sampai menjatuhkan mental para pemain. Kita berikan kritik yang positif, kritik yang membangun untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mr. Adil Zobi TV. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk tahu kalau nanti ada update konten terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya. Ciao.